Sebelum kita membahas ABS lebih lanjut, apa sih itu ABS? ABS adalah singkatan dari Anti-Lock Braking System, yaitu sistem pengereman canggih yang dirancang untuk mencegah roda terkunci atau tergelincir saat terjadi pengereman mendadak atau keras, terutama di permukaan jalan yang licin. Fungsi utamanya adalah mempertahankan traksi atau cengkeraman antara roda dan permukaan jalan, sehingga pengemudi tetap dapat mengendalikan arah mengemudi kendaraan, bukan hanya menghentikannya. Selanjutnya, apa aja sih kelebihan ABS? Yang pertama, apabila kita pakai rem ABS, jarak pengereman kita bakal lebih pendek dibandingkan menggunakan rem yang tidak ABS. Apalagi kalau di jalan kering. Tapi kalau di jalan basah, rem ABS juga dapat memberikan kontrol yang lebih baik dibandingkan rem biasa. Yang kedua, lebih stabil dan terkontrol. Kenapa bisa lebih stabil dan terkontrol? Karena apabila kita menggunakan rem ABS, roda kita tidak terkunci saat ngerem. Jadi memungkinkan kita untuk menghindar saat melakukan pengereman. Yang terakhir, yang ketiga adalah mengurangi risiko slip atau terpelanting, terutama pada saat pengereman panik atau panic braking, dan juga di jalan-jalan yang basah ataupun berpasir. Jadi, bagaimana sih cara kerja dari ABS ini? Nah, pertama-tama kita harus mengetahui bahwa terdapat 4 komponen penting pada rem fitur ABS ini. Yaitu yang pertama adalah sensor kecepatan yang sesuai namanya, yaitu memiliki sensor untuk memonitor seberapa cepat roda mobil berputar. Lalu dilanjutkan dengan katup-katup. Nah, katup-katup ini itu pada pengereman memiliki fitur yang cukup vital dikarenakan bertugas untuk menahan dan merilis tekanan. Lalu yang ketiga adalah pompa. Nah, pada pompa ini uh, itu berisi cairan hidrolik dan membuat tekanan ke kaliper rem sesuai dengan permintaan dari pedal rem tersebut. Lalu dilanjutkan dengan controller atau sering kita sebut dengan Electronic Control Unit atau ECU sebagai otak dari ABS yang menggunakan data dari sensor untuk menentukan apakah akan memompa rem atau tidak. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke dalam bagaimana sih cara kerja rem ABS. Nah, cara kerja rem ABS ini adalah uh, pada mobil rem itu melepaskan dan kemudian menerapkan kembali atau memompa rem ke roda mobil dalam situasi pengeraman yang berat. Nah, sensor pada setiap roda digunakan untuk mendeteksi gejala ban terkunci atau saat roda berhenti bergerak dan mulai tergelincir. Nah, jika terjadi pengereman mendadak, sistem hidraulik akan memberikan instruksi kepada pompa untuk mengirimkan tekanan minyak yang sesuai dengan kondisi kendaraan dan keadaan ban. Nah, tekanan minyak rem ini diatur secara otomatis untuk memungkinkan penurunan kecepatan kendaraan tanpa mengunci roda mobil. Nah, sebelum terjadi penguncian roda, controller akan menerima data dari sensor kecepatan dan menginstruksikan katup untuk mengatur tekanan menggunakan katup posisi 2 atau katup posisi 3 sesuai dengan perintah dari si controller tersebut atau otak dari ABS ini. Lalu hal ini memungkinkan pengendara untuk dengan mudah mengendalikan arah berhenti kendaraan meskipun tidak semua sistem ABS sama dengan beberapa hanya mencegah roda di gardan belakang terkunci. Nah, ketika penguncian terdeteksi, ABS memompa rem 100 kali per detik. Namun tidak semua ABS melakukan hal seperti ini. Lalu ini akan menghentikan roda agar roda tidak tergelincir dan membantu pengemudi mengendalikan kendaraan. Jadi pada dasarnya ABS bekerja dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu pedal rem ditekan, lalu sensor roda akan mendeteksi gejala ban terkunci, lalu ABS memompa sistem pengereman. Selanjutnya adalah slip ratio. Slip ratio adalah nilai yang mengukur seberapa efektif roda kendaraan berputar relatif terhadap kecepatan aktual kendaraan bergerak maju, di mana nilai 0% berarti roda berputar bebas dan 100% berarti roda terkunci total. Nah, sistem ABS atau anti-lock braking system dirancang khusus untuk menjaga slip rasio ini pada kisaran optimum sekitar 15 hingga 20%, seperti yang ditunjukkan pada grafik. Untuk menghitung slip rasio digunakan persamaan sebagai berikut.
Selain slip rasio, ada juga pengaruh gaya gesek. Gaya gesek adalah kekuatan yang menghentikan kendaraan dan tergantung pada koefisien gesek antara ban dan permukaan jalan, serta beban normal pada roda. Grafik menunjukkan bahwa koefisien gesek tertinggi terjadi pada saat slip rasio optimum, yaitu antara 15-20%, bukan saat roda terkunci, yaitu pada slip rasio 100%. Dengan menjaga slip rasio di daerah optimum tersebut, ABS memastikan gaya gesek yang terbentuk juga optimal, sehingga menghasilkan pengereman yang paling efektif. Kok bisa sih pada ABS kendaraan akan lebih stabil? Dengan ABS, ketika kita mengerem, roda masih akan berputar sehingga menghasilkan gaya gesek lateral, yaitu gaya pada roda berputar dengan permukaan, sehingga pada saat setir dibelokkan masih ada gaya gesek yang membuat kendaraan berbelok. Sedangkan pada sistem non-ABS, ketika kita mengerem, roda akan terkunci, sehingga meskipun setir dibelokkan, hanya gaya gesek ke belakang saja yang berpengaruh. Dan jika permukaan aspal ada perbedaan koefisien, bisa saja itu menimbulkan gaya torsi, sehingga kendaraan tersebut bisa saja berputar dan kehilangan kestabilannya. Itu dapat disimpulkan bahwa ABS atau Anti-Brake Locking System adalah teknologi pengereman yang mencegah roda mengalami slip saat terjadi pengereman mendadak. Dengan mempertahankan slip rasio sebesar 15% sampai 20%, ABS memungkinkan kendaraan memiliki gaya gesek optimal sehingga dapat meningkatkan kontrol dan stabilitas kendaraan. Hal tersebut dapat menurunkan risiko terjadinya slip dan membuat jarak pengereman yang lebih efektif dan pendek. Secara keseluruhan, ABS dapat meningkatkan keselamatan pengendara di berbagai kondisi jalan.